ternyata Desi itu di backup oleh pengacara Hotman Paris yang tidak pernah takut. Kemudian, jadi jangan mengancam-mengancam di medsos. Pertama karena saya tidak takut. Dari segi ilmu super. Bang, tapi bakal Dari segi ilmu super. Bang, tapi bakal Yang pinter ya. Jadi nggak usah ngomong pinter. Orang anjing aja pinter kok. Ngapain kita ngaku-ngaku pinter? Pinter itu relatif, gitu. Tapi kalau norak itu permanen. Norak itu permanen. Halo Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar gosip selebritas dan para tokoh publik yang selalu saja mereka bikin berita, karena dengan berita mereka akan eksis di ranah media. Masih mengikuti pertarungan antara pengacara Hotman Sitompul dengan Hotman Paris yang makin seru, dan nampaknya kali ini medan tempurnya berubah di ranah media sosial, saling serang di media sosial, belum masuk ke ranah pengadilan. Nah, bagaimanakah saling serang antara Hotman Paris dan pengacara dari Hotman Sitompul di medsos? Seru sekali. Keduanya tidak mau mengalah, melancarkan serangan-serangan ke kubu lawan. Yuk kita simak kupas-kupas fakta Bang Pin. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Makanya saya bilang Hotman Paris itu benar-benar super goblok, mulutnya aja besar. Nah, makanya saya bilang Hotman Paris itu benar-benar super goblok, mulutnya aja besar. Jadi Hotman Paris itu nggak ngerti. Nanti saya suruh sekolah lagi, kawannya itu aja nggak jelas juga sekolah di mana. Ya, kita jelaskan nih, biar ngerti. Ini dokter nggak ngerti-ngerti juga nih sama bahasa Indonesia, gitu. Kita jelaskan nih, biar ngerti. Ini dokter nggak ngerti-ngerti juga nih sama bahasa Indonesia, gitu. Nah, itulah serangan awal yang memicu nampaknya reaksi Hotman Paris di media. Sampai akhirnya Hotman Paris pun langsung menohok menyebut nama kubu Hotman Sitompul. Karena yang diserang sudah kepribadian. Jadi di situ Hotman Paris dianggap tidak pinter. Diserang seperti itu, kemudian Hotman Paris di akun Instagramnya langsung saja membuktikan bahwa dia bukanlah pengacara yang kaleng-kaleng. Dan kemudian di media sosialnya pun Hotman Paris mengunggah bukti-bukti kesuksesan dia, bukti-bukti di mana dia meraih ilmunya, bahwa dia adalah pengacara yang cerdas, yang memenangkan berbagai kasus internasional, dan dia pernah menjadi bos dari banyak pengacara bule. Dan inilah adalah saat Hotman diliput oleh The New York Times pada tahun 1999. Dalam captionnya Hotman mengatakan, "Kenapa teriak-teriak bahwa dirinya lebih top dari Hotman? Hehehe, nggak perlu teriak. Biar masyarakat yang nilai. Orang juga tahu siapa dirimu. Saran, sering ngaca." Kemudian ini saat Hotman berfoto dengan salah seorang pengacara bule. Dengan caption Hotman menulis, "Fakta sejarah kehidupan bisa dijadikan alat menilai kualitas seseorang. Masa muda, kerja di Law Office di Sydney tahun 88. Kemudian Hotman kembali menyindir karena pihak lawan katanya sudah tidak lagi membahas substansi kasus. Dalam captionnya, Hotman memberikan tulisan, "Jadilah pengacara profesional, bahas substansi kasus. Jangan serang pribadi pengacaranya, karena iri kalah populer." Kemudian kembali Hotman mengupload foto lamanya dengan menuliskan caption, "Lihat fakta sejarah saat Hotman Paris makan malam di Opera House Sydney dengan
para pengacara top Sydney, teman kantor Hotman di Sydney tahun 88. Hotman kacamata berkumis, dasi merah. Kemudian kembali mengupload foto yang sama, caption yang diberikan Hotman cukup pedas. Hehe, ada orang gaya, ngomong ngawur, ngomong iri, dan iri sama Hotman. Kenapa iri? Kenapa campuri kasus orang yang bukan klienmu? Kecian, kan persaingan terbuka. Kecian yang bukan kuasa hukum tapi ikut usulin kasus orang. Kamu bukan sainganku, beda dalam segala hal. Lihat gaya Hotman pakai dasi merah dan kumis saat muda sebagai pengacara di Sydney. Kecian kamu. Dan ini lagi kembali mengunggah teman-teman dan para senior bulenya. Hotman mengatakan, Hotman bersenda gurau dengan para senior pengacara di kantor Sydney. Masa muda dulu, hehe, Anda bukan saingan aku. Beda sejarah hidup dan beda kesuksesan. Kemudian ada lagi ini, piknik dengan para pemimpin. Pengacara bosnya Hotman di Australia, masa muda tahun 88. Kesuksesan sekarang buah dari proses puluhan tahun. Hotman yang duduk di belakang pria berjenggot, Mr. Peter Crouch, pengacara Australia, petualangan dunia. Nah, sementara itu, salah satu pengacara Hotman Sitompul rupanya membalas apa yang diomongkan oleh Hotman dalam akun Instagramnya. Jika Hotman mengatakan kesuksesannya karena dia pintar, maka partai Siombing memberikan sindiran melalui video dia upload, yakni video anjingnya yang saat itu dilatih oleh pelatih anjing. Dalam captionnya, partai Siombing mengatakan anjing lagi dilatih, pinter itu relatif, tapi norak itu pasti dan permanen. Sifatnya anjing, saya aja pinter naik skateboard, yang sono belum tentu bisa. WK. Yang sono tentu maksudnya siapa lagi, ya kan? Lagi nonton. Lagi sekali lagi. Halo, selamat pagi. Semoga semuanya sehat-sehat. Tuh, ini pelatih anjing lagi datang ini, ya. Waduh, anjing gue udah bisa main skateboard, luar biasa. Boba, yeah, yang pinter ya. Jadi nggak usah ngomong pinter, orang anjing aja pinter kok. Ngapain ngaku pinter? Pinter itu relatif, gitu. Tapi kalau apa namanya norak itu permanen. Norak itu permanen. Tuh, sama itu, lihat tuh anjing, udah pinter. Wah, iya. Coba, Boba. Wih, Boba main skateboard. Keren. Iya deh. Semua sehat ya. Selamat pagi everybody. Ciao. Luar biasa. Berani. Dan ingat, saya akan melaporkan mereka berempat. Saya akan melaporkan kau. Ya. Ada yang bilang saya inilah, ada yang bilang saya inilah, saya akan melaporkan. Emang lu kira gue penakut? Saya terlalu sibuk. Saya tidak mencari popularitas. Sebentar kompresi pers.